aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Agenda selanjutnya kita masuk ke dalam penyampaian sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh panitia pengarah. Dengan hormat Bapak Rian, saya persilakan. Ya, terima kasih ya Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang dan salam adil dan lestari. Ya, pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkat dan bimbingannya kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan KDLH ketiga di tahun 2024. Nah, adapun tema yang coba kita angkat pada pertemuan kali ini yaitu memperkuat gerakan dan organisasi masyarakat sipil menuju keadilan ekologi, keadilan gender, serta ketangguhan iklim. Nah, ini hasil dari kita berdiskusi bersama kawan-kawan dari 17 lembaga yang ada di eksekutif Walhi Sulawesi Tengah, dan tema ini sudah kita sepakati secara bersama-sama. Nah, dengan tujuan dalam kegiatan ini itu ada dua tujuan, yaitu yang pertama bagaimana untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja-kerja advokasi, organisasi, dan pelaksanaan program kerja Walhi Sulawesi Tengah selama 1 tahun di tahun 2024. Yang kedua itu merumuskan strategi Walhi Sulawesi Tengah dalam memperkuat advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia di Sulawesi Tengah. Dengan capaian dari agenda ini adanya hasil evaluasi kerja advokasi, organisasi, dan pelaksana program kerja Walhi Sulawesi Tengah selama 1 tahun 2024. Yang kedua, adanya strategi Walhi Sulawesi Tengah dalam memperkuat advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia di Sulawesi Tengah. Rencana pelaksanaan kegiatan ini itu selama 2 hari, dari hari ini sampai besok. Mudah-mudahan tidak molor, takutnya nanti 3 hari nanti. Iya, jadi kita akan laksanakan selama 2 hari, dan kami berharap seluruh lembaga, 17 lembaga yang sudah diundang dan anggota individu itu bisa setia sampai pada besok hari untuk kita bagaimana menyelesaikan proses KDLH yang ketiga. Nah, mungkin hanya itu sambutan dari saya selaku perwakilan, selaku panitia pelaksana. Jadi kami ini ada banyak orang, cuma yang hadir ini baru belum sampai 50%. Jadi terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam adil dan lestari. Baik,
Jadi itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh perwakilan dari panitia pelaksana KDMH. Selanjutnya sambutan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Sunardi. Dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih. Salam adil dan lestari. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Nasional Walhi yang diwakili oleh Tubagus yang sudah hadir di tengah-tengah kita, menyempatkan waktunya untuk bersama kita ber-KDLH selama 2 hari tentunya. Dan memang Walhi Sulteng, terutama saya selaku direktur, sebetulnya berharap sekali datang langsung ke Eksekutif Nasional maupun Dewan Nasional sejak KDLH pertama sebetulnya. Kedua, dan alhamdulillah harapan saya bisa tercapai ya, kedatangan Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional dalam perjalanannya ya, Mbak Rena, merupakan sesuatu hal yang menggembirakan, dan kami cukup berterima kasih di KDLH terakhir ya, KDLH ketiga di tahun 2024 ini hadir langsung Eksekutif Nasional maupun Dewan Nasional yang nantinya akan menyusul. Karena kenapa? Sepanjang periode di tahun 2021 sampai 2025 yang akan datang dan sampai hari ini 2024, sebetulnya secara organisasional terutama ya, maupun advokasi, pengorganisasian maupun kampanye, sebetulnya banyak juga persoalan-persoalan yang mesti didiskusikan dan disampaikan langsung ke Dewan Nasional maupun Eksekutif Nasional. Alhamdulillah hari ini bisa hadir langsung dan tentu akan terlibat dalam pendiskusian dalam merumuskan strategi maupun substansi yang akan diemban ya, berdasarkan visi yang sudah kita laksanakan selama 3 tahun terakhir ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang terhormat Pak Nasir Abbas, ini senior kita yang sampai hari ini masih tetap setia ya, begitu Pak Rian bilang tadi, kita harus tetap setia sampai selesai 2 hari ini. Dan saya kira kesetiaan Pak Nasir ini jangan diragukan lagi. Dari sejak berdirinya Walhi Sulteng tahun 92 ya, beliau sebelumnya dari Makassar ya, dari Sulawesi Selatan, juga berkecimpung terlibat langsung dalam pendirian Walhi Sulsel kalau nggak salah ya, tahun 92, tapi sebelumnya di Walhi Sulsel mungkin sebelum 92 ya. Setelah itu 92 beliau datang ke Palu turut membidani Walhi Sulawesi Tengah. Kalau hitung-hitung dari 92 itu sudah cukup lama, sampai tahun 2024 Pak Nasir Abbas ini cukup eksis betul ya, hadir dalam kesempatan pengambilan keputusan di organisasi kita, mulai dari KDLH ya, PDLH, KNLH, bahkan PDLH. Beliau selalu hadir di ajang-ajang pengambilan keputusan strategis Walhi. Nah, pada kesempatan ini nanti akan di atas dedikasinya ya, akan diberikan trofi penghargaan atau yang sudah disiapkan oleh Eksekutif Nasional, yang sebenarnya itu diserahkan pada saat hari ulang tahun. Cuma karena mungkin kendala dan seterusnya ya, tidak sempat hadir. Nah, pada kesempatan ini saya kira Tubagus hadir ini mewakili atau Eksekutif Nasional yang akan menyerahkan langsung pada Pak Nasir. Nah, selain itu Jos Adi Condro yang terhormat almarhum juga ini salah satu pendiri Walhi Nasional ya, Pak Pasmi ya, Bapak Nasir ya. Jos Adi Condro ini salah satu pendiri Walhi dan sudah almarhum. Saat ini diwakili keluarganya. Saya dengar itu juga belum sempat hadir, tapi yang saya dengar Frans yang akan mewakili almarhum ya, karena
sekampung ya mungkin ya, sekampung ya. Keluarga Teng, iya keluarga Teng. Mewakili juga nanti ada trofi. Jadi terhormat, yang terhormat untuk almarhum Gus Adi Condro sebetulnya diwakili oleh Frans sebagai anggota YTN dan sekaligus sebagai wakil. Lalu kemudian Abdul sudah itu. Lalu kemudian yang terhormat Dewan Daerah yang sudah hadir ada 3 orang sebenarnya, tapi yang hadir ini baru 1 orang, Muhammad Prasetyo, Aji Prasetyo alias Pion. Yang sudah hadir. Mungkin yang lainnya menyusul ya. Lagi di jalan. Lalu kemudian saya mungkin tidak bisa sebut satu-satu namanya. Di sini ada Pak Budi Iman dari LPMS Poso, ada Nia dari SP Poso, ada Bone Bula ya, Opai, Andi Anwar, Ya. ada Aci KPPA, ada Ais, Toloka, nah, lalu ada Ekonesia, SMI, lalu YTM ya, YTM Frans juga tentu ya. Oh Stepi, oke Stepi. Lalu ada Rima Pala, 2 orang ini, Cakra sama ketua direkturnya. Nah, itu yang berkesempatan hadir hari ini nanti akan menyusul ya. Yang dibilang Pak yang tadi sepertinya belum forum lah. Tapi hari ini kita seremonial pembukaan saja dulu. Lalu yang lainnya anggota individu, ada Pak Doktor hadir hari ini. Kelihatannya baru 1 orang anggota individu hadir. Oh iya, Pak Nasir, sorry. Ada Katula ini. Jadi ada 2 orang yang hadir. Sebenarnya anggota individu ini ada 14 orang yang telah diverifikasi oleh Dewan Nasional di tahun 2021. Yang sebelumnya sebenarnya ada 28 orang, cuma karena mereka sudah terafiliasi dengan parpol, sudah jadi anggota dewan dan seterusnya, sehingga yang tersisa sekarang 14 orang. Dan yang hadir baru hari ini Dr. Tommy ya, dan 2 orang hasil juga hadir. Yang terhormat teman-teman direktur jaringan yang juga hadir pada hari ini sekaligus sebagai ninja, ada Jatam, Dani ya, mewakili direktur Jatam. Ada ketua AP2SI Sulawesi Tengah hadir juga sebagai jaringan. Ada Aman ya, direktur Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Lalu ada Aji ini ada 2 orang sepertinya ya. Ada Iwan yang bersama. Oh yang bersama tuh ya, oke. Lalu Ikram ya. Nah, serta semua panitia. Kalau yang ini, oh ya, sorry, karena Saudara muda. ini hadir, jadi Saudara mudanya LPMS Poso. LPMS itu Yazek. adanya. Namanya Tia. Dan seluruh eksekutif daerah yang hadir pada kesempatan hari ini, teman-teman kadep, deputi ya, oke, ada Iskandar sebagai deputi eksekutif. Harus dibuka ini. Kadep, keuangan dan seterusnya, mungkin nanti pada saat saya menyampaikan laporan juga bisa turut hadir dan akan menjelaskan secara detail kalau misalkan teman-teman seluruh anggota lembaga menyampaikan laporan. Saya kira KDLH yang ketiga ini juga dihadiri oleh kawan kita di seberang pulau, di seberang provinsi. Ada Direktur Walhi Sulawesi Selatan. Mantap. Yang hadir pada kesempatan ini. Jadi karena waktu beliau PDLH yang kedua, saya juga konsolidasi Sulawesi Barat untuk hadir. Jadi dia hadir ke sini. Oke, terima kasih. Saya kira pada kesempatan ini seperti yang sudah disampaikan tujuan dari kegiatan kita BKDLH, saya kira selain mengevaluasi, kita mendengarkan bagaimana perkembangan aktivitas ataupun segala hal ya yang dikerjakan oleh eksekutif daerah maupun dewan daerah sepanjang 3 tahun terakhir ini di periode 2021-2025.
tentu kita akan banyak merumuskan secara substansi bagaimana wali ini terus eksis ya, terus berjuang begitu ya, bagaimana penyelamatan ekologi, penyelamatan lingkungan ataupun pembelaan terhadap hak asasi manusia. Saya kira itu sesuatu hal yang strategis ya, sesuatu hal yang substansif yang telah dirumuskan bersama pada saat kita berPDLH 8 di tahun 2021, tepatnya tanggal 28 Agustus 2021. Dan tentu kita tahu bagaimana hari ini situasi korporasi ya, baik itu pertambangan kita tahu, lebih spesifik misalkan di Morowali maupun Morowali Utara, meskipun di sana ada nikel ya, meskipun di Kota Palu kita tahu ada 2 tambang yang dekat dengan kita, ada CPM ya, kurang lebih ya 8 kilo atau 5 kilo dari sini ya, Citra Palu Mineral yang mengelola emas ya. Lalu kemudian di depan ini sekitar 20 kiloan lah dari sini ada tambang batu ya, yang kita tahu mengekspor ke IKN dan seterusnya. Ada kars di Bangkep, ada kars di Morowali ya, dan banyak pertambangan, ada migas di Dongis Sinoro. Lalu kemudian selain pertambangan kita tahu ada perkebunan sawit di Sulawesi Tengah, yang dominan di sini adalah Astra Group. Ada 6 anak perusahaan yang eksis dalam melakukan pembangunan sawit ya di sana, dan ada banyak misalkan badan-badan negara, bank tanah ya, ada di Poso, ada di Donggala, kemudian ada Food Estate, ada di Donggala juga, KPN Kawasan Pangan Nasional. Dan tentu semua itu sebetulnya juga akhirnya kita tahu bersama bahwa bagaimana kemudian bukan bisa ya, tapi faktanya telah berdampak secara ekologi dan hak asasi manusia, bagaimana kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana akibat dua korporasi besar ini, perkebunan sawit maupun pertambangan ataupun badan-badan negara, tanah dan seterusnya, KPN dan seterusnya, yang merupakan proyek strategis nasional yang berdampak pada kerusakan ekologi dan pelanggaran hak asasi manusia. Itu sudah lumrah dan sudah kita tahu. Yang pasti bahwa wali secara daerah maupun utuh ya secara nasional, karena wali ini berada di 28 provinsi, ada ketambahan yang akan berlangsung PDLH itu wali Gorontalo, artinya ke depan ini ada sekitar 29 wali daerah yang secara utuh sebetulnya memang terus berjuang untuk memperjuangkan keadilan bagi ekologi dan hak asasi manusia. Nah, tentu semua itu menjadi PR bagi wali, dan resistensi tentu pihak perusahaan atau perkebunan, tambang atau juga ada resistensi balik pastinya, yang tentu itu konsekuensi kita berorganisasi dan eksekutif daerah maupun dewan daerah hanya sebagai fungsionaris wali itu mesti ditopang oleh seluruh anggota. Nah, saat ini wali Sulawesi Tengah itu ada 17 anggota lembaga dan 12 anggota individu, dan rencananya akan ada ketambahan 1 Mungkin laporan bukannya lembaga anggota yang akan disahkan di KDLH. putihnya saya. Belum kelihatan tapi sudah diundang hari ini, itu Komina. Jadi kemarin Dewan Daerah membuka perekrutan calon anggota baru. Ada sekitar, nanti akan disampaikan juga oleh laporan Dewan Daerah, tapi saya sampaikan secara umum saja, ada sekitar 5 Perdesaraya yang mengajukan berkas dan segala sesuai dengan persyaratan di statuta, tapi hasil publikasi yang dikeluarkan oleh Dewan Daerah hanya 1 yang katakanlah lolos begitu ya, secara administratif maupun secara substansi dari organisasi itu layak untuk menjadi anggota. Nah, kesemua anggota itu merupakan kumpulan sebetulnya dari eksekutif daerah maupun dewan daerah sebagai fungsionaris ya, menjalankan visi misi organisasi, sehingga dukungan penuh terhadap aktivitas yang dilakukan oleh wali itu mestinya memang didukung oleh seluruh anggota begitu. Nah, jadi dia tidak berdiri sendiri, karena kita tahu wali ini kan ada 3 komponen di dalamnya. Tidak hanya eksekutif daerah, ada dewan daerah dan ada anggota.
itu 3 komponen yang ada di dalam wali. Jadi wali itu tidak hanya lihat saja, tapi 3 komponen di dalam. Itu pun anggota lembaga dan anggota individu. Nah, semua itu mesti harus menjadi satu pertalian yang kuat untuk memperjuangkan yang saya sebutkan tadi, soal ekologi, lingkungan, dan asasi manusia. Nah, pada kesempatan ini tema yang kita ambil ini sebetulnya memperkuat gerakan rakyat dan OMS, ya, organisasi masyarakat sipil menuju keadilan ekologi, keadilan gender, dan ketangguhan iklim. Nah, tema ini yang kita sengaja mau diskusikan seperti apa substansinya, sehingga tahun depan 2025 itu saling membackup untuk memperjuangkan gitu. Nah, yang lainnya saya kira ini juga KDLH terakhir. Tentu di dalam agenda sudah teman-teman tahu bahwa kita akan merumuskan atau menentukan secara substansi maupun teknis di mana kita akan buat PDLH 9 nanti. Lalu bagaimana kita mau merumuskan strategi substansi kita untuk kita bawa ya ke PNLH nanti di NTT, ya Pak Ketua Bagus di NTT. Dengar-dengar bergeser bukan lagi Labuan Bajo. Itu yang saya dengar-dengar. Iya. Nah itu. Jadi kita akan merumuskan secara substansi apa yang akan kita bawa nanti di PNLH di NTT, PNLH 14 ya. Yang akan kita bawa di sana, selain juga evaluasi pertanggungjawaban dan seterusnya yang memang sudah agenda tetap di dalam PKDLH. Nah, yang lainnya saya kira itu saja yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ignas, Dewan Nasional, Wali Sulawesi Selatan, Pak Nasir ya, dan seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini yang sudah turut serta menghadiri ya KDLH kita yang ketiga di tahun 2024 ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan banyak terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam adil dan lestari. Baik, itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Direktur Wali Sulawesi Tengah. Selanjutnya yaitu sambutan dari Eksekutif Nasional sekaligus penyerahan plakat anugerah penghargaan kepada almarhum Bapak George Yunus Aditjondro atau yang mewakili, dan juga kepada Bapak M. Natsir Abbas yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Tubagus. Baik, kepada perwakilan Bapak almarhum George Yunus Aditjondro, silakan untuk maju ke depan, dan juga kepada Bapak M. Natsir Abbas. Saya persilahkan. Mari. Kepada Bapak Tubagus yang akan melakukan penyerahan penghargaan, saya persilahkan. Sambutan dulu baru penyerahan. Itu biasanya biasanya. Oh iya. Transman. Lagi keluarga. Jangan kok juga tahu. Nanti percaya Stevi? Saya Kristiani. Selamat pagi menjelang siang. Salam adil dan lestari. Dua undang, dua daerah, anggota pimpinan anggota forum Wali Sultan, para senior kultural dan alumni Wali Sultan yang berbahagia dalam yang kami hormati dan banggakan dalam forum KDLH ini, termasuk rekan-rekan jaringan media yang tadi yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Mohon maaf, Direktur Wali Nasional tidak dapat hadir karena berbarengan dengan acara yang jadi saat ini di 29 provinsi di Wali sekarang itu berbarengan KDL hanya dalam satu minggu ini. Singkat saja,
3 dekade lalu almarhum Bang Jos Adi Condro menggambarkan dengan kritis bagaimana proses advokasi kita secara etik. Dia menggambarkan perdebatan panjang yang sudah ratusan tahun bahkan soal melihat perubahan dari aktor atau dari strukturnya. Kira-kira begitu digambarkan bagaimana almarhum Bang Jos menggambarkan fenomena oligarki yang sangat sulit karena dia bekerja dalam rantai ekonomi, politik dan sebagainya digambarkan. Dan sampai saat ini gambaran tersebut tidak ada perubahan sedikit pun, bahkan lebih menguat dan sebagainya, terutama ketika dibangun pada masa Orde Baru. Kerja-kerja Walhi yang saat ini paling besar adalah agenda-agenda yang memperluas gerakan rakyat di tema KDLH kita hari ini menjadi sangat relevan. Walhi saat ini sedang bekerja membangun kekuatan ekonomi politik yang sebenarnya sudah kita bangun dalam beberapa dekade lalu melalui penguatan dan pengembangan wilayah luar rakyat termasuk juga ekonomi Nusantara. Ini sekaligus menjalankan 2 mandat strategis kita dalam statuta. Pertama adalah mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik, dan kedua juga mengembalikan mandat negara untuk dia mengurus rakyatnya. Jadi 2 mandat ini, wilayah luar rakyat dan ekonomi Nusantara, ini adalah strategi untuk kita memenuhi misi kita. Bukan sekedar misi, tapi ini adalah proses dialektika panjang. Dulu di awal-awal ketika kita banyak bicara pembangunan blok D3 dan sebagainya, pertanyaannya adalah bagaimana kita penguatan ekonomi rakyat, dan proses itu sekarang kita lalui. Yang kedua adalah akademi metodologi. Nah, Walhi tentunya kerjaan kita bersama-sama 1 tahun ke depan akan sangat penting untuk memperluas, memperbanyak kader kritis dan kader massa kita di akar rumput. Melalui akademi ekologi, Walhi akan semakin relevan untuk menjawab krisis yang saat ini yang tidak bisa lagi kita berada dalam situasi biasa-biasa saja. Artinya kerja-kerja kita, kerja-kerja politik, kerja-kerja pengorganisasian, kerja-kerja penguatan kelembagaan itu harus semuanya serba ekstra. Kalau kita lihat dalam catatan kita di awal-awal Walhi Sultan diri, tentunya Bang Nasir keberhasilannya menolak pembangunan tenaga listrik di Lindu pada itu, dan itu menjadi kekuatan kita bersama bahwa yang pada saat itu belum banyak rakyat memimpin untuk memastikan hak-haknya, dan itu yang menjadi persoalan yang sangat penting untuk kita lalui bersama dan beberapa tantangan. Sehingga untuk penting ke depan, Walhi harus tajam ke atas, melebar ke samping dengan kekuatan jaringan, dengan kekuatan model-model yang kita bangun saat sekarang, dan kita harus meluas dan mengakar luas di bawah. Jadi kita ke depan menjadi sangat penting Walhi sebagai sebuah pohon, akar kita harus kuat, jaringan kita harus kita bangun seluas-luasnya, karena tidak mungkin kita tidak ada banyak kesempatan lagi untuk tentunya meskipun banyak strategi-strategi perdebatan di dalam video, tetapi kita sebagai keluarga besar Walhi dan keluarga besar gerakan sosial ini menjaga sangat penting supaya kita juga tajam ke atas. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat berkadelham Forum Walhi Sulawesi Tengah. Semoga dalam KDLH ini kita punya keputusan-keputusan strategis, terutama dalam menghadapi situasi yang kita sebut ini tidak lagi kita berada dalam biasa-biasa saja. Seluruh apa yang dilakukan oleh negara, karena dia menganggap mengorganisasikan negara itu tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Yang tadi kita sampaikan dengan epik Bang Jos 3 dekade lalu menggambarkan situasi yang tidak ada perubahan dan bahkan lebih kuat. Bukan menegasikan kita tidak ada keberhasilan. Banyak keberhasilan yang dibangun oleh gerakan rakyat, Undang-Undang 3 2009 dan lain sebagainya. Tetapi kita belum cukup luas dalam menghadapi kekuatan-kekuatan oligarki tersebut, karena mereka bertumbuh terus tumbuh dan berkembang
kemudian juga dari keluarga satu ke keluarga lainnya. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Baik, itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Tubagus. Selanjutnya yaitu penyerahan penghargaan yang akan diwakilkan oleh Bapak Tubagus, yang akan diberikan kepada almarhum Bapak George atau yang mewakili, dan kepada Bapak Natsir. Saya atas nama pribadi menerima penghargaan yang diberikan oleh Walhi. Nah, terima kasih. Kita yang terima kasih banyak. Ya, mantap. Dia mau nangis, Fran. Ya, Fran lagi. Jos lagi. Angkat fitin. Dari keluarga almarhum George Sujono dan istri Ibu Erna Teni, mewakili keluarga saya menerima penghargaan ini dari terima kasih. Foto. Pak Dir di depan, Pak Dir. Iya. Ya. Pak Dewan, Pak Dewan. Ya, Pak Dewan. Pak Dewan. Oke. Ini boleh di HP, Pak Dewan. Ya. Ente merupakan ente. 2, 3. Orkes. Oh, mantap. Mantap. Ini baru sakral ini. Nah, mewakili senior. Baru bagus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya terharu sekali pada siang hari ini karena masih bisa ketemu. Karena usia 74 tahun masih bisa ketemu dengan teman-teman semua, sehingga pada saat saya berumur 28 tahun barangkali sudah mulai berwarna, itu tahun 80. Tapi sebetulnya saya mendirikan Warni itu atas nama Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi Selatan sebetulnya berdiri, tapi belum namanya Warni, tapi organisasi lingkungan APLH, Himpunan Pelestari Lingkungan Hidup. Itu diresmikan tanggal 10 September tahun 80 sebelum PNLH. PNLH itu kan Oktober 80. Jadi semua organisasi-organisasi namanya dulu non pemerintah diundang oleh Pak Emil, karena Pak Emil dulu itu kan tidak punya wewenang di daerah, tidak punya kaki di daerah untuk memberitahukan apa kejadian di daerah. Padahal waktu itu Pak Emil dulu pernah jadi Bappenas PPLH, jadi makanya dulu namanya Menteri PPLH, Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Nah, siapa yang mau mengawasi ini? Bukan organisasi non pemerintah. Maka waktu itu di Makassar diundanglah semua beberapa tokoh-tokoh seperti Andi Mampasala itu mewakili ada pesantren, di Jogja ada Bethesda, di sini ada Al-Herat, diundang semua ke Jakarta. Jadi Al-Herat termasuk juga pendiri Wadi waktu itu. Dulu siapa namanya sekretaris waktu itu, sekretaris orang ya, saya ketemu di Jakarta. Jadi semua waktu itu banyak. Pramuka juga termasuk pendiri Wadi. Jadi banyak, tapi ya namanya dulu organisasi non pemerintah, jadi tidak harus resmi. Jadi saya bisa melihat sejak awal, jadi Wadi itu sudah kayaknya sudah 5 di Etnas itu sudah 5 kantornya yang saya tahu. Pertama itu di kantornya Emil Salim, tapi 1 tahun saja kita di sana.
karena dianggap kita nanti tidak dibawa ke tiap Pak Menteri. Kalau kita berkantor, wali ini berkantor di Merdeka Barat 15. Akhirnya kita pindah lagi bantuan Yayasan Konsumen oleh Pak Cokro Pranoro, waktu itu gubernur DKI. Dia kasih pinjam ada satu gedung di Jalan Suruh Pranoto, tidak jauh dari Harmoni, bukan ya seperti kemudian pindah lagi di penjernihan rasanya, di situ Zul kayaknya jadi kedua, kemudian pindah lagi di Mampang, kita saya lupa Mampang berapa, dan terakhir yang terakhir ini paling lama waktunya. Saya pikir entah kenapa juga tidak dibeli gedung, dari dulu kita sudah sewa terus, betul-betul itu yang tidak dibeli disewa. Sudah, kalau saya tidak salah 24 tahun itu sudah disewa. Bayangkan saya, jadi saya pernah tanya Khalid, kenapa tidak beli gedung? Ya begitu maunya donatur. Jadi kita tergantung donatur. Nah, saya mengucapkan terima kasih karena supaya teman-teman masuk di Walhi tidak repot, tidak macam teman di awal-awalnya itu, karena kami misalnya di Makassar itu naik Tampomas, naik kapal laut waktu itu kita buat di YTKI itu Yayasan Tenaga Kerja Indonesia yang diundang satu, tapi kita dapat 4 orang, ya pergi 4 orang, karena kebetulan orangnya Bu Erna kan orang Sulawesi Selatan, jadi orang Bugis. Dan juga ada George sebetulnya lama bapaknya dikenal lama oleh orang Pak Aziz Sulaiman juga itu tahu persis siapa bapaknya Pak George Jomblo. Dia dosen dulu di Fakultas Hukum dan dosennya Pak Nah, saya kira itu yang sayangnya tahun 81 itu katakanlah wali itu dulu sudah minta sama Gubernur Cokro Pranoro stek yang banyak di stek penghijauan, dan kita dikasih. Dan pada saat dibawa pulang itu ikut tenggelam di kapal Tampomas. Jadi banyak stek pohon itu jatuh semuanya hilang di Tampomas. Dan saya kira itulah kenangan lalu, dan saya suka disebut Orlok daripada dari dulu saya paling suka disebut anak-anak LSM daripada disebut sebagai dosen, karena pernah satu waktu saya jalan sama Pak Emil ke Jogja, ada Pak Ketua Yayasan Dian Desa, sama-sama kita jalan, tapi orang-orang di Gunung Kidul itu lebih menciumkan dia lebih mencium tangan ketua LSM itu dibanding Pak Emil. Dia bilang, coba lihat, ini orang desa lebih menghormati daripada padahal saya ini menteri. Karena masyarakat Gunung Kidul betul-betul sangat berterima kasih kepada Yayasan Dian Desa karena pengadaan air ini. Nah, saya kira banyak hal-hal yang teman-teman LSM jauh lebih kita harus bangga, karena kita masih bisa berdiri, masih bisa hidup sampai sekarang tanpa pernah waktu karena saya pernah diperbantukan di Bapeda waktu saya datang di Palu tahun 81 itu, saya langsung diperbantukan di Bapeda karena di Bapeda itu tidak ada orang pertanian. Jadi kemudian saya terakhir itu saya di bagian kepala seksi lingkungan hidup sebelum pergi S2. Nah, pada waktu saya di seksi lingkungan hidup ini banyak yang mengatakan perlu diberi dana juga ini LSM lingkungan hidup, karena ada dulu namanya BLHD, Biro Lingkungan Hidup Daerah. Jadi saya bilang terakhir kita pelajari tidak bisa, tidak bagus. Teman-teman pasti juga menolak kalau selalu ada insentif kayak pramuka. Kalau pramuka kan itu ada dana abadi dikasih untuk kegiatan-kegiatan mereka. Saya pikir jangan, karena seperti itu di nasional tidak akan mau menerima bantuan-bantuan seperti itu.
bantuan setiap atau seperti KNPI diberi dana khusus di dalam kegiatan. Oleh karena itu sejak itulah kita memang tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Dan saya bersyukur sampai sekarang ini tidak pernah saya dengar ada proposal dari Wali Sultan untuk ditenda untuk minta apa segala macam. Saya kira itu saya berbangganya di situ semua pada teman-teman walaupun terseok-seok tapi tetap bisa berdiri. Terima kasih semua atas Baik, itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Tubagus, sekaligus penyerahan penghargaan, dan juga kita dengarkan sepatah dua kata yang disampaikan oleh Bapak Taksir. Baik, selanjutnya sambutan dari Walhi Sulawesi Selatan kepada Bapak Muhammad Al-Amin, saya persilahkan. Mantap. Ewako. Hadir. Oh, Baik, mari berdua. Ayo. Mari. Mari sini. Di situ. Atau di sana. Ayo, selamat datang di Palu. Mungkin ini adalah solidarity speech ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sambutan solidaritas dari Walhi Sulawesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam adil dan lestari. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya singkat saja karena teman-teman sudah memasuki tahap waktu yang cukup kritis di 12. Pertama, pidato ini mungkin adalah solidarity speech ya, sambutan solidaritas dari Walhi Sulawesi. Secara pribadi jujur saya juga kemarin memberikan apresiasi dan terima kasih ke Pak Undeng yang sudah hadir di PDLH nanti. Dan ini adalah balas saya untuk hadir dalam PDLH teman-teman. Pada dasarnya ada dua hal yang pertama yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Pertama, Sulawesi itu adalah important island. Dia adalah pulau yang sangat penting dan esensial bagi seluruh umat manusia. Bahkan semua orang tidak bisa lagi menafikan bahwa Sulawesi adalah masa depan dunia. Maka kita harus menjaganya baik-baik. Kita memang tahu bahwa ini adalah important dan esensial island, tapi kita tidak mau kita menjadi penonton di kampung kita sendiri. Oleh karena itu, saya berharap pertama saya ucapkan selamat atas KDLH. Saya berharap konsolidasinya, diskusinya bermakna karena kita sekarang sedang menghadapi masa yang rumit dan di tengah kekayaan kita yang sedang diincar banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan terus saling memperkuat satu sama lain. Ya, misalnya agenda-agenda gerakan, karena memperkuat gerakan masyarakat sipil itu tidak bisa hanya dilakukan hanya satu provinsi saja. Kita harus melakukannya dalam bentuk gerakan region, kita harus melakukannya dalam bentuk gerakan kebangsaan. Maka salah satu rencana harapan kita adalah kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Walhi Sultan, Sultan, Sulbar, Gorontalo, Sulu, dan Sultan akan terus mengawal, memperkuat gerakan satu sama lain agar kekuatan kita menjadi kuat, solidaritas kita menjadi hebat, dan benar-benar kita bisa melindungi rakyat dan lingkungan hidup di tanah air kita dan kita ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi buat teman-teman semua, selamat menjalankan konsultasi daerah lingkungan hidup. Yang ketiga, di periode 2021-2025
Semoga hasil-hasil KDLH-nya bermakna, hebat, baik, terutama bagi keberlanjutan gerakan ekologi di Pulau Sulawesi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adil dan Lestari. Terima kasih. Baik, itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Direktur Walhi Sulawesi Selatan. Selanjutnya sambutan dari Dewan Nasional sekaligus akan membuka kegiatan KDLH ketiga tahun 2024. Dengan hormat Ibu Rina, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak Undeng, saya terlambat karena kebetulan tiket saya harus transit ke Surabaya tadi, jadi dari Jakarta Surabaya baru ke sini. Jadi saya memang kayaknya telat mesen tiket kemarin, jadi nggak dapet yang langsung ke sini. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya dengan Rena dari Dewan Nasional, dan sebetulnya ini juga bukan pertama kali saya datang ke Palu. Kebetulan saya tahun 2017 pernah mendampingi masyarakat di sini terkait dengan tentang pengelolaan sampah. Ada beberapa TPS yang saya dampingi, dan ini saya tadi juga sudah kontak teman-teman. Nanti teman-teman meminta saya untuk mengunjungi tempat-tempat pengelolaan sampah yang kemarin waktu itu saya dampingi. Sebelumnya pertama-tama saya mohon maaf karena Ketua Dewan Nasional tidak bisa hadir. Beliau ada keperluan lain. Kebetulan di minggu ini ada KDLH Maluku Utara, Bangka Belitung, kemudian di sini. Jadi minggu ini penuh banyak undangan untuk KDLH. Saya sih berharap bahwa Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah ini betul-betul, karena sekarang ini kondisinya cukup memprihatinkan. Bahkan kemarin sebetulnya saya harus ke Morowali, ada hal yang kembali lagi saya soal pengolahan sampah, tapi ternyata ada longsor dari tambang itu di Morowali. Jadi akhirnya dibatalkan untuk saya di Morowali di bulan kemarin. Jadi saya pikir Sulawesi Tengah harus bergerak terus, oleh Sulawesi Tengah dengan kondisi Sulawesi Tengah yang tidak baik-baik saja. Bahkan kalau saya bicara bukan hanya Sulawesi Tengah, tapi Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan KDLH ini akan memberikan mengeluarkan mandat-mandat yang cukup berarti. Kemudian juga betul-betul nanti mandat ini akan dijalankan oleh teman-teman eksekutif daerah dan anggota, dan menjadikan Walhi Sulawesi Tengah ini atau Sulawesi Tengah ini akan menjadi provinsi yang cukup terjaga lingkungannya. Mungkin itu saja Bang Undeng sambutan dari saya. Sekaligus mungkin saya buka acara media. Dengan ini saya dari Dewan Nasional menyatakan membuka acara konsolidasi daerah lingkungan hidup Walhi Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan konsolidasi ini akan menghasilkan mandat-mandat yang cukup luar biasa dan untuk memperbaiki kondisi Sulawesi Tengah.